Pak Guru datang. Ih, ganteng banget gurunya. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Selamat anak-anak. pagi, Pak. Guru baru ya, Pak? Pak, teman saya naksir. Iya, Pak. Ini ya. Barusan udah punya istri loh ya. Waduh, Pak. Oke, nanti aja dulu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, saya akan presensi dulu ya. Ini saya lupa bawa buku, Baik, jadi saya Pak. bawa tip. Siapa yang nggak masuk tadi? Rini. Sius. Sius. Daniel. Sius sama Daniel. Oke, yang lain masuk ya, aman ya. Aman. Oke. Tito nggak masuk. Oke, karena minggu lalu kita udah membahas tentang materi kegiatan ekonomi ya. Iya. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan materi untuk bab terakhir di semester ini karena sebentar lagi kita akan melakukan tes tengah semester di semester 1. Nah, ini bab terakhir. Jadi bawa chill aja, bawa santai aja, jangan tidak usah serius-serius. Oke? Oke. Oke. PPT-nya. Oke, sebelumnya di sini ada yang tahu nggak sistem dan alat itu apa? Sistem dan alat itu apa? Ayo coba. Sistemnya transaksi mungkin. Aku tunjuk ya. John. Sistem dan alat itu apa menurut kamu? Sistem dan alat. Sistem itu seperti sebuah aplikasi dan alat itu contoh dari bentuk alat yang kita lihat secara langsung. Oke, lanjut. Bertin, boleh? Apa tuh Sistem dan alat? itu adalah seperangkat kayak aturan, lembaga, atau mekanisme untuk memindahkan dana. Sementara alat itu adalah instrumen atau metode yang digunakan untuk melakukan pembayarannya. Jadi kayak sistem itu dananya, alat itu pembayarannya, uang. Oke, benar sekali ya yang dijawab Mas si John dan si Bertin. Jadi sistem pembayaran dan alat pembayaran. Jadi sistem pembayaran itu kurang lebih seperti kayak kita melakukan tindakannya, kayak prosesnya ke ini ya, materi pembayaran. Misal kayak saya membeli, saya membayar, saya membeli baju dan saya membayar kepada misal Natalia menjual baju terus saya membeli dan saya membayar ke Natalia. Itu kan ada proses pembayarannya dan itu namanya sistem pembayaran. Kalau alat pembayaran itu adalah suatu alat yang digunakan untuk membayarnya seperti uang, kita kalau misalnya pakai QRIS ya QRIS, pakai TF, nah gitu teman-teman. Nah, ada yang tahu 3 gambar ini? Ini apa namanya? Alat dan sistemnya. QRIS, ATM, sama Uang. cash. Oke, Mas ya. Kartu. Jadi, Mas ya jelasin dong dari sini dulu. Ini QRIS, ada ATM, ada tunai. Nah, jelasin makna dari alat pembayaran tersebut itu seperti apa? Kalau maknanya sendiri mungkin menurut saya kalau QRIS itu kita bisa menggunakan alat digital. Jadi walaupun kalau ketika kita terdesak tidak bawa cash, tidak bawa ATM, kartu ATM, karena kan biasa nggak semua orang bawa ATM ya, apalagi kita mahasiswa juga biasanya jarang banget yang namanya bawa cash. Jadi QRIS itu sangat membantu ketika di kehidupan sehari-hari kita ingin belanja, ingin beli, terus ternyata lupa membawa cash, lupa membawa ATM, maka kita bisa menggunakan QRIS. Nah, lalu sedangkan kalau yang ATM biasanya ini jarang digunakan, terkecuali kalau memang orang-orang kaya ya yang memang belinya biasa sampai juta-jutaan, itu kan jelas QRIS itu kayak gimana gitu ya. Terus kalau pakai cash juga nggak mungkin yang sampai gebok-gebokan gitu mau bawa repot kan. Jadi biasa orang-orang yang mampu untuk belanja lebih banyak itu biasa lebih sering menggunakan pembayaran menggunakan ATM atau debit kredit itu tadi. Nah, kalau yang cash itu ya biasa kita kalau ke pasar kan nggak mungkin ya mau pakai ATM atau mau pakai QRIS. Nah, di mana-mana
ataupun bayar parkir kita juga tetap perlu menggunakan cash. Jadi cash itu tetap pembayaran utama di kehidupan sehari-hari kita untuk berbelanja, untuk melakukan aktivitas jual beli dan lain-lainnya. Oke, tapi untuk Masa sendiri, Masa itu sering pakai untuk melakukan pembayaran itu sering pakainya apa? QRIS. Karena apa pakai QRIS? Karena lebih simple dan selalu dibawa kemana-mana. Oke, berarti kalau pembayaran sesuatu pakainya QRIS. Oke. Kecuali parkir dan yang nggak ada QRIS. Oke. Saya tadi tanya. Oke, kita masuk ke sistem pembayaran. Jadi, sistem pembayaran adalah keseluruhan aturan, prosedur, teknologi, dan lembaga yang membuat perpindahan uang ini bisa terjadi secara aman, cepat, dan efisien. Seperti yang dijelaskan tadi awal, si John dan si Bert, jadi sistem pembayaran itu adalah seperti prosesnya, kayak kita mau bayar, jadi kayak apa namanya? Dengan sistem pembayaran itu kita lebih mudah dipermudah oleh ini agar kita kalau membeli suatu barang atau menerima barang gitu. Oke, jadi ada jenisnya nih, ada dua jenis di sistem pembayaran, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Yang pertama sistem pembayaran tunai. Jadi sistem pembayaran tunai itu adalah sistem pembayaran yang menggunakan uang natal. Nah, di sini uang natal itu adalah uang yang berwujud atau berbentuk uang logam dan uang kertas. Jadi kalau misal aku mau membeli minuman es teh, saya memakai uang misal ada tayangan kayak gini, John mau beli baju di toko ini menggunakan titik-titik, ada pilihannya uang natal, uang kertas, uang logam, uang giral, sama uang QRIS. Nah, jawaban yang paling benar adalah uang natal. Kalau jawabnya uang kertas atau uang logam itu disalahkan karena sistem pembayaran itu kalau tunai itu jawabannya itu pakainya uang natal gitu. Jadi uang natal itu kayak gimana ya? Nah, ini uang natal, ini ada uang kertas sampai uang kertas dan juga uang logam teman-teman. Jadi ini adalah uang natal ya, contohnya uang natal seperti ini. Oke, betul. Lanjut yang kedua adalah sistem pembayaran non tunai. Adalah sistem pembayaran yang menggunakan uang giral. Nah, uang giral ini yang baru saya omongin tadi. Uang giral itu seperti kartu debit, terus kartu kredit, e-wallet, dan QRIS. Gitu teman-teman. Jadi perbedaannya sistem pembayaran itu ada dua, yaitu tunai dan non tunai. Lanjut. Oke, selanjutnya alat pembayaran. Alat pembayaran itu adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai penentuan nilai dalam suatu transaksi. Jadi kayak transaksinya tuh kayak apa ya? Kita nggak mungkin membeli barang pakainya nggak pakai apa gitu. Kayak aku beli itu nggak bayar apa kan sama aja deh tuh. Kalau ada jenis pembayaran ini, jadi kayak kita zaman sekarang tuh lebih mudah, kayak mau membeli barang tuh kayak ada alat pembayaran itu apa? Seperti tadi tunai atau non tunai, uang natal atau uang giral. Karena zaman dahulu itu tuh orang saat melakukan pembelian ataupun pembayaran itu tuh mereka tidak melakukannya itu secara barter atau pertukaran barang. Jadi orang dulu tuh nggak ada tuh namanya sistem pembayaran atau pembayaran nggak ada. Jadi mereka tuh ada itu kayak misal aku ke Kanada nih, aku mau bajunya dia mau bajunya saya. Jadi kayak kita tuh nggak saling menjual atau membeli. Jadi kita saling barter gitu. Sebenarnya sekarang masih ada sih, cuman barter itu kan nggak wujudnya kayak barter cek-cekan paling barter kado gitu kan, barter baju pakaian gitu kalau cewek-cewek ya biasanya. Nah ini uang natal, perbedaannya dari uang giral. Perbedaannya adalah uang natal itu adalah uang yang bersifat fisik, kertas atau koin. Kalau uang giral itu adalah uang yang tidak berwujud fisik seperti saldo bank atau surat berharga seperti cek atau giro. Oke, paham?
kita mau menonton videonya. Ya, apakah ada cara membeli padahal sesama dulu kan belum ada uang? Pada zaman peradaban manusia, saat itu untuk memenuhi kebutuhannya manusia melakukan perbuatan di hutan-hutan seperti memburu binatang untuk dimakan dan mengambil kulit-kulit pohon untuk dijadikan pakaian. Jadi pada saat itu manusia berperan sebagai produsen sekaligus konsumen. Karena pada masa itu manusia menyadari bahwa barang-barang yang mereka produksi kurang untuk memenuhi kebutuhannya dan mereka menyadari bahwa mereka perlu untuk berinteraksi antara sesama. Akhirnya mereka berinovasi untuk melakukan sistem pertukaran barang dengan barang, barang dengan jasa, dan lain sebagainya yang kemudian disebut sistem barter. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, sistem barter ini memiliki beberapa kendala. Salah satunya adalah ketidaksepakatan antar individu. Kemudian, manusia kembali berinovasi dan terciptalah uang barang atau uang komoditas. Maksudnya adalah adanya patokan standar pembayaran seperti gandum, hewan ternak, dan biji-bijian untuk ditukarkan. Namun, di situ kembali menuai kendala. Pada abad 550 sampai 560 sebelum Masehi, seseorang dari bangsa Yunani mencetuskan untuk pertama kalinya menciptakan uang logam yang nilainya ditentukan dari bahan pembuatannya seperti terbuat dari emas dan perak. Namun, karena keterbatasan bahan baku, pada abad 1 Masehi muncullah ide pembuatan uang kertas oleh orang Tiongkok yang terbuat dari kulit kayu. Sejak saat itu, uang kertas berkembang ke seluruh penjuru dunia untuk dijadikan alat pembayaran yang sah dan dijadikan sebagai aktivitas ekonomi. Bahkan sampai saat ini pun uang kertas masih digunakan. Seiring berjalannya waktu, memasuki era digital, muncullah e-wallet atau dompet digital dan uang digital seperti cryptocurrency. Apakah di masa yang akan datang uang kertas dan logam akan tergantikan dengan munculnya uang-uang digital? Coba menurut pendapat kalian, gimana tentang perkembangan? Oke, jadi itu tadi video tentang apa? Ada yang tahu? Silakan. Menjelang tentang apa? Kalau nggak ada yang tahu, saya tunjuk lagi nih. Barter. Oke, John, apa John? Tentang apa tadi videonya? Itu tentang barter. Barter apa tuh? Tentang barang ke uang gitu. Oke, setelah barter tadi dia bahas apa tuh tadi? Ini mungkin setelah lain. Oke, yang lain bisa membantu? Rini? Munculnya uang untuk transaksi. Jadi itu orang Tiongkok tadi. Yunani. Iya, itu tadi menciptakan uang dari kayu. Nah, jadi alat itu tuh dibuat uang, lalu buat sebuah transaksi jual beli, lalu mendunia ke seluruh dunia. Oke, tepuk tangan dulu buat Rini. Nggak ditepuk tangan nih, Pak. Lanjut juga. Oke, betul banget jawabannya si Jo sama yang ini tadi ya. Jadi sejarah uang itu seperti itu tadi. Jadi awal mula peradaban itu tadi ya, dulu tuh dia memakainya sistem barter, bukan sistem pembayaran ya teman. Jadi kayak mereka pengen itu kayak harus ditukar barang gitu biar dapat barang itu. Kalau sama sekarang seiring berjalan waktu, nah itu orang Yunani tadi yang menciptakan uang dari kayu lalu bisa sampai sekarang menjadi sistem pembayaran ini. Oke, sekarang latihan soal. Latihan soal ini dari kuisis ya. Jadi nanti kalau yang juara 1, 2, 3 nanti dapat hadiah. Nanti ada hadiahnya. Ikut
Siapa? Oke, siap ya. Siap ya. Ayo. 1, 2, 3. Biar coklat. Oke, Masnya langsung menduduki klasmen teratas atau puncak. Yeay, teman Masnya. Trust the process, guys. Trust the process. Keren. Oke, kita akhiri ya dari solusi. Ya. Hadiahnya mana, Pak? Bentar dong. Apa? Ini, dadah. Oke. Jadi juara 1 adalah Marsha, kedua Della, dan ketiga Natalia. Kenapa kok Della sama Natalia tadi berbeda ya? Padahal skornya sama. Itu tergantung kecepatan menjawabnya. Jadi mungkin tadi Della lebih cepat daripada Natalia menjawabnya. Oke, silakan maju. Silakan maju, Marsha, Della, dan juga Natalia. Oke, jangan takut. Zahra itu. Ini. Zahra Pak. Ini pun. Karena aku juara 1, aku yang paling mahal hadiahnya. Oke, yang pertama adalah Marsha. Foto dulu, foto dulu. Video. Oke, dan Yeay, kedua, surprise. Della. Ya Allah, semangat. Della, oke. Aku, ya aku. Dia aku. Oke, yang ketiga. Bukan lagi. Natalia. Yeay. Jadi itu tadi adalah materi tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran. Oke, jadi saya ambil quotes singkat ya. Saya pernah mendengar waktu saya semester 2, yaitu dari dosen saya sendiri dulu ya, namanya Pak Bambang Ismanto. Tekan. Jika tidak ada uang, maka ekonomi itu tidak akan Skill berjalan. motivasinya ya, skill Sudah. Oke, Sudah, time is money. Cepat mau pulang. sekian dari saya karena saya ini mau rapat, karena saya meninggalkan tugas untuk kalian. Tinggal tugas untuk kalian, jadi sekarang mengerjakan LKP di desa saya ya. Iya, Jadi Pak. minggu depan dikumpulkan, harus dikumpulkan. Kalau misal kalian jawab ini semua 5, minggu depan 75 ke atas. Misal aku salah satu, benar deh, yo ya. Oke. Thank you. Terima kasih, Pak. Oke,